Shalom Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Shalom Bapak Ibu yang ada di rumah. Pagi hari ini seberapapun kita yang sudah hadir, mari kita siapkan hati kita, kita mau menyembah Tuhan kita. Kita mau memuliakan Tuhan kita pagi hari ini. Oh haleluya Yesus Tuhan, haleluya Yesus Tuhan. Bapa, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, membawa segenap jemaat-Mu Tuhan, untuk masuk dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Engkau lawat setiap kami ya Bapa, Engkau jamah setiap kami ya Bapa. Kami serahkan ibadah kami ini dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Engkau yang berkuasa Tuhan, Engkau yang bertata Tuhan, Engkau yang ambil alih Tuhan. Oh terpujilah Tuhan, nama-Mu besar, nama-Mu mulia, Allah yang kami sembah, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin.
yang kami tinggikan. Yesus yang layak, yang kami puji, yang kami sembah. Hanya Engkau Tuhan. Oh, besar nama-Mu. Engkau yang bertata, Engkau yang berdaulat. Kami muliakan nama-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau, terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Besar nama-Mu Tuhan, besar kasih-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu Tuhan. Hanya Kau yang layak, yang kami tinggikan. Yesus yang layak, yang kami sembah, yang kami puji, yang kami muliakan. Oh Yesus Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus buat penyertaan-Mu Tuhan, buat perlindungan-Mu Tuhan. Engkau baik Tuhan, kami mau bersyukur, kami mau bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau besar, Engkau mulia. Hanya Engkau Tuhan yang kami agungkan. Hanya Engkau Tuhan yang kami muliakan. Terpujilah Engkau Tuhan. Hosana bagi-Mu Tuhan. Hosana bagi-Mu ya Tuhan. Allah semesta alam yang bertata di bumi dan di surga. Yesus Tuhan yang kami muliakan. Yesus Tuhan yang kami agungkan. Haleluya. Oh haleluya. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berdaulat. Oh haleluya. Haleluya. Kami naikkan syukur padamu Tuhan. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Selama-lamanya kami mau menyembah-Mu Tuhan. Selama-lamanya kami mau memuji-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Kami sungguh bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau ya Bapa. Kami bangga menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau terus hidup Tuhan dalam naungan-Mu Tuhan, dalam koridor-Mu Tuhan. Kami tidak mau pergi Tuhan. Kami tidak mau keluar Tuhan dalam lingkaran-Mu ya Tuhan. Kami mau terus hidup dalam pagar-Mu ya Tuhan. Ajar kami Tuhan, bimbing kami Tuhan. Agar semakin hari Tuhan, Engkau boleh dapati kami Tuhan, semakin berkenan kepada-Mu ya Bapa. Ajar kami, tolong kami Tuhan, bimbing kami Tuhan. Engkau juga ampuni kami Tuhan, kalau kami telah bersalah kepada-Mu ya Tuhan. Oh terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Hamba menyerahkan ibadah pagi ini Tuhan dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Engkau jamah setiap jemaat-Mu yang datang pagi hari ini Tuhan, maupun yang di rumah Tuhan. Setiap kami para pelayan-Mu Tuhan, Engkau jamah kami Tuhan. Kami percaya Tuhan hadirat-Mu nyata, hadirat-Mu ada dalam setiap kami ya Bapa. Engkau lawat setiap kami ya Bapa. Kami
percaya pagi hari ini yang datang dalam keadaan sakit Engkau sembuhkan ya Tuhan. Yang datang dalam keadaan berbeban berat, lesu Tuhan, Engkau pulihkan, Engkau beri pertolongan ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap untuk menyembah dan memuji Tuhan pagi hari ini. Kita semuanya sepakat katakan amin, haleluya. Bapak Ibu apa kabar? Saya undang untuk makin berdiri. Beli senyum kepada sebelahnya, belakangnya boleh. Tuhan Allahmu ada di antaramu. Bersukacitalah. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui. Allah berkirang dengan penuh sukacita. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui. Allah berkirang dengan penuh sukacita. Tuhan Allah bersorak-sorai karena kita Dia bersorak. Menjadi perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui. Allah berkirang dengan penuh sukacita. Tuhan Allah bersorak-sorai karena kita Dia bersorak. Menjadi perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui. Allah berkirang dengan penuh sukacita. Tuhan Allah bersorak-sorai karena kita Dia bersorak. Menjadi perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah bersorak-sorai karena kita Dia bersorak. Menjadi perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah bersorak-sorai karena kita Dia bersorak. Menjadi perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Haleluya. Balik sebelah ke Tuhan kita. Bapak Ibu ada sukacita? Masih kuat untuk berdiri? Masih kuat memuji Tuhan? Haleluya. Balik sebelah ke Tuhan kita. Biar dia terukur besar dan kasih-Nya. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya
duduk. Kita mau siapkan hati kita mau menerima kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Dan juga nanti kita akan menerima perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita. Oh haleluya Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu lah yang terlebih besar Tuhan. Tuhan-Ku lah yang terlebih besar Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap kami anak-Mu Tuhan, yang mempunyai pergumulan Tuhan, yang mempunyai masalah Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang besar. Kami juga percaya kuasa-Mu yang terlebih besar Tuhan, untuk menolong setiap kami ya Bapa. Untuk itu Tuhan, biarlah hidup kami selalu mengandalkan Engkau ya Bapa. Engkaulah pengharapan kami Tuhan. Hanya kepada-Mu lah Tuhan kami berharap Tuhan. Oh haleluya Yesus Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau ya Bapa. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Haleluya. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar. Mari semua pakai berdiri.
Bapak Ibu. Kita akan berdoa syafaat. Yang pertama kita doakan untuk Badan Nasional Penanggulangan Teroris yang terus bekerja secara maksimal dalam mencegah dan mengungkap jaringan terorisme di Indonesia. Yang kedua, kita doakan dana penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional sebesar 553 triliun agar dialokasikan dengan tepat sasaran, tidak pemborosan, apalagi dikorupsi. Haleluya. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk kemurahan kebaikan Tuhan, sehingga kami di dalam bulan Februari ini kami beribadah kepada Tuhan yang disertai dengan perjamuan kudus. Kami bersyukur kepada Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami mau berdoa buat BNPT yang dikoordinasikan Menteri Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Tuhan tolong tugas yang cukup berat ini sehingga BNPT dapat bekerja dengan baik. Tuhan tolong dalam pemberantas teroris, melindungi warga negara dan kepentingan nasional, serta menciptakan lingkungan nasional dan internasional yang aman dan damai dengan tidak menyuburkan radikalisme dan menghentikan aksi teroris di Indonesia. Tuhan tolong untuk semuanya ini ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk dana yang cukup besar. Biarlah dana yang cukup besar ini dapat menangani COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional di tahun 2021 ini. Tepat sasaran, tidak pemborosan, tidak dikorupsi, sehingga bangsa Indonesia ini sungguh-sungguh bangkit ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Bapa. Kami percaya pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Dan setiap kami yang mengangkat tangan, maka Tuhan turun tangan untuk menolong kami. Terima kasih banyak ya Bapa. Sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan urapi setiap kami, telinga hati kami ya Tuhan. Biar firman yang ditaburkan, firman itu bertumbuh dalam hidup kami, mengubah setiap kehidupan kami. Berkati untuk Bapak Gembala yang menyampaikan firman Tuhan, mengurapi dengan pengurapan Tuhan yang baru. Biar firman yang disampaikan, firman yang dari Allah. Terima kasih banyak ya Bapak. Terima kasih, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat berbakti kepada Tuhan. Baik kita yang di gereja maupun yang di rumah. Bolehkah yang di rumah membuka videonya? Atau kalau mungkin ada di tempat yang tidak memungkinkan, Bapak Ibu tetap konsentrasi ya. Bisa buka sebentar videonya? Ya, puji Tuhan. Saya menyapa shalom, selamat pagi buat Bapak Ibu yang di rumah. Tetap sehat dan tetap berbakti mengasihi Tuhan meskipun di rumah, dan nanti bersama-sama mengikuti perjamuan kudus. Puji Tuhan. Ya, shalom semuanya ya, yang di rumah juga yang di gereja. Puji Tuhan. Tidak terasa kita memasuki bulan Februari dan kita mengawalinya dalam pekan yang pertama dengan perjamuan kudus. Sebab Alkitab berkata, lakukanlah seberapa banyak kali untuk mengingat kematian sampai kedatangan Tuhan. Jadi ketika kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus, yang pertama itu kesempatan untuk kita mengoreksi hidup kita. Sebab Alkitab berkata, biarlah kita makan minum dengan layak. Layak dalam arti kita membereskan apa yang memang perlu dibereskan, sebab bersekutu dengan Tuhan
mengharuskan kita hidup dalam keserupaan dengan Dia, yaitu dalam kekudusan. Bukan berarti kita tidak bisa atau tidak berdosa, tetapi kita mengakui dan meminta Tuhan mengampuni dosa kita. Sebab manusia dalam tubuh jasmani bisa berbuat salah, tetapi orang yang mengasihi Tuhan dan mau melakukan kehendak-Nya ketika dia bersalah, dan Roh Kudus menegur, karena Roh Kudus pasti mengingatkan kita. Firman Allah mengingatkan kita. Orang-orang di sekitar yang mengasihi kita mungkin juga mengingatkan kita. Dan itulah yang menandakan seorang yang berkenan kepada Tuhan atau dia seorang yang bebal. Seorang mungkin saja berbuat kekeliruan, namanya manusia. Tapi ketika dia ditegur, diingatkan, dia merendahkan diri. Dia mengakui dan berbalik dari kejahatannya. Seperti itulah yang Tuhan katakan kehidupan seorang Daud. Meskipun banyak kekurangannya juga, tetapi Tuhan mengatakan ia seorang yang berkenan kepadanya. Pagi ini kita mau membaca di dalam Kejadian pasal 5 nanti. Siapa yang pernah tahu tentang time kapsul? Kapsul waktu. Apa itu? Waktu tahun sekitar 1938 dan kemudian diulangi lagi yang kedua, walaupun bentuknya agak berbeda, 1965. Orang menaruh di dalamnya berbagai informasi yang penting, baik kepentingan sosial maupun kepentingan ilmiah. Ini sebuah cara berkomunikasi, membantu para arkeolog, antropolog maupun sejarawan di masa datang, supaya mereka bisa melihat apa yang dihidupi, dialami, apa yang dilakukan oleh orang-orang di zaman sebelum mereka. Sama seperti kalau para arkeolog membuka atau menemukan situs-situs purba, satu waktu sekitar tahun 1927, Howard Carter itu menggali situs purba yang ada di Kairo, di pekuburan orang-orang Kristen, maupun juga di pekuburan raja-raja, maafkan saya, bukan di pekuburan Kristen, di pekuburan raja-raja Mesir. Mereka menemukan apa yang tersembunyi, tersimpan selama 3000 tahun. Jadi ketika itu diungkapkan, direkonstruksi, mereka kemudian menemukan sebuah hal yang luar biasa. Ada orang yang saking kayanya, ketika mati, dikuburkan, disertai dengan benda-benda mahal, emas, dan semuanya. Dan dibungkus dalam peti emas. Dibungkus lagi dalam peti emas. Dibungkus lagi dalam peti emas. Jadi 3000 tahun berlalu. Sampai tahun 1927 kira-kira seperti itu. Satu keping uang emas pun tidak hilang. Karena memang tidak bisa dibelanjakan. Kemudian orang menggali, kenapa begitu? Oh, tradisinya adalah supaya dia di kehidupan yang akan datang, raja muda ini bisa belanja dengan uang emasnya. Tapi ketika orang mendapati hal seperti ini, mungkin kita sedih. Mungkin kita juga merasa bagaimana mungkin orang bisa mempunyai pengertian yang begitu dangkal tentang kehidupan. Di luar Kristus kita bisa memahaminya dalam duka cita. Ada orang yang mempercayai uang, benda-benda yang dipakai untuk alat tukar di dalam hidup sehari-hari masih diperlukan dalam kehidupan yang baka, dalam kehidupan sesudah kematian. Tapi ternyata sejarah menunjukkan, fakta menunjukkan itu sesuatu yang keliru, sesuatu yang salah. Jadi apa yang dianggap benar oleh orang pada satu masa, ketika ditemukan lagi setelah sekian lama, maka orang yang hidup di zaman itu mendapati, aneh ya cara pikir seperti itu. Nah, jadi ketika semua barang yang dianggap berharga
informasi dan sebagainya ditanamkan, maka ini seperti disegel, hanya bisa dibuka setelah sekian lama. Time capsule yang pertama dibuat ketika ada pameran dunia di New York 1939, dan yang kedua tahun 1964. Barang-barang khusus yang berguna bagi kebutuhan sehari-hari, termasuk juga ada ensiklopedi dalam bentuk buku. Sekarang kalau kita beli buku yang tebal-tebal 800 halaman, saya ada menerima cuma-cuma dan kemudian membaginya. 800 halaman buku, dan itu masih ada beberapa seri lagi. Bayangkan kalau itu dalam bentuk fisik, buku 800 halaman, tebal sekali. Hanya selang waktu berapa tahun, zaman yang kita memasuki masa paperless. Orang tidak memerlukan kertas untuk mencatatkan halaman demi halaman. Jadi jangankan nanti kalau time capsule ini dibuka, hari ini pun kita bisa melihat zaman telah berubah dengan hebat. Buku yang tebal-tebal sekarang telah dibuat begitu kecil formatnya, sehingga handphone pun bisa membukanya. Ya kan? Handphone Anda bisa memuat ribuan halaman, puluhan buku, dan seterusnya. Jadi ada buku-buku, ada ensiklopedi, ada microfilm. Siapa yang masih memoto dengan klise sekarang? Gak ada lagi. Belum sampai pada tujuan atau maksud ketika ini akan dibuka. Semua sudah berlalu dan orang cuma melihat, wah kuno sekali orang memoto atau mengabdikan sebuah momen dengan menggunakan klise, ya, dan seterusnya. Siapa yang masih menyimpan pita video dalam bentuk kaset? Jangan-jangan tidak ada lagi pemutarnya sekarang. DVD playernya nggak ada lagi. Semua sudah berganti formatnya. Setidaknya MP3, MP4, dan seterusnya. Nah, ini baru boleh buka nanti 5.000 tahun kemudian, sejak 1939. Jadi akan dibuka time capsule yang pertama ini, tahun 6939. Bisa bayangkan, kalau masih ada kehidupan di zaman itu, orang yang bukanya akan berkata, kuno sekali nenek moyang saya hidup. Bisa begitu? Bapak Ibu gini-gini dikit supaya agak kenceng, takut ada yang masih ngantuk. Ada yang ngantuk? Ya. Saudara bisa bayangkan kalau tahun 6939 itu benda dibuka, maka orang lihat ini barang yang sudah sangat kuno. Nah, generasi mendatanglah yang akan membuka dan mengevaluasinya. Sejak time capsule yang pertama ini, kemudian dunia banyak menanam time capsule yang lain. Ada yang tenggang waktunya 20 tahun, 30 tahun, dan seterusnya. Dan kemudian ketika ada yang sudah dibuka tahun 2000, 2020, orang berkata, wah sudah kuno. Atau ada sesuatu yang bisa dipelajari dari masa lalu. Ya. Jadi yang sekarang melakukannya, yang sekarang menghidupinya, ada generasi yang setelah kita akan mengevaluasinya. Jadi jangan menganggap kita hidup di zaman ini hanya bertanggung jawab untuk dirimu sendiri. Tapi Anda juga akan dituntut pertanggungjawaban setidaknya secara moral oleh orang yang hidup di generasi di bawah kita. Seorang bapak dan ibu, orang tua, dia tidak boleh hidup sembarangan. Karena anak-anaknya akan menilai dan mengevaluasi. Kenapa bapakku itu? Kenapa mamaku dulu? Kenapa orang generasi di atasku dulu? Percaya Kristus, tapi hidupnya kok begitu? Nah, ya Bapak Ibu, belajar ini akan menolong kita untuk melihat kehidupan yang lebih jauh. Di bumi atau juga di dalam kerajaan yang kekal. Nah, sejak itu kemudian orang dengan banyak cara menanamnya. Jadi tahun 1957 ada kelompok orang yang menanam apa? Sebuah mobil baru.
Yang di zaman itu mobilnya pasti mobil mewah ya, mobil Plymouth. Saya nggak pernah tahu mobil itu. Kecuali bentuknya, buntutnya ada, itu nggak bisa dibuka ya. Bisa tolong diklik? Nggak bisa. Ya dilewatin bisa. Dilewatin slide-nya aja. Ya, maksudnya saya menunjukkan salah satunya ini mobil baru. Ditanam dan kemudian tahun 2007 dibuka jadi 50 tahun. Tidak dikemas, tidak dibungkus apa-apa. Kemudian ketika tahun 2007 dipamerkan di salah satu kota di Amerika, barangnya sudah jadi kayak barang rongsokan, banyak karatnya. 50 tahun. Anda mau berkata, karena 50 tahun atau baru 50 tahun? Dari mana kita memandangnya? Karena sudah 50 tahun. Atau Anda mau berkata, baru 50 tahun sudah karatan semua. Halo? Bagaimana kita menilai hidup kita? Sesuatu yang mungkin pada saatnya bagus, baru, hebat. Itu mungkin seperti masa muda. Tapi ketika waktu berjalan, orang melihatnya, ya sudah seperti barang rongsok. Apakah masih bernilai? Hanya bernilai secara sejarah. Ya. Apakah bisa digunakan dengan baik? Mungkin sudah tidak bisa sempurna dilakukan karena sudah rusak. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita? Tinggalkan kapsul waktu dalam pengertian yang awal. Saya mau mengajak kita untuk memikirkan apakah kita sedang memasukkan sesuatu yang hari-hari ini kita anggap berharga dalam kapsul waktu kehidupan kita, atau kita memasukkan sembarangan saja dalam kapsul waktu kehidupan kita. Seharusnya saya menyarankan, saya mengingatkan, seharusnya semua perkara yang terbaik menurut standar firman Allah yang harus kita masukkan dalam kapsul waktu hidup kita. Kita tidak lagi bicara tentang satu benda, kita bicara tentang hidup kita yang bagaikan kapsul waktu. Satu hari semua akan dibukakan. Satu hari semua akan tersingkap. Dan bukan kita yang menilai diri kita. Bukan Anda yang menilai dirimu. Tetapi ada orang lain yang akan menilai hidupmu hari ini. Besok sepanjang kita hidup di bumi. Tinggalkan cara berpikir yang berkata aku hidup hari ini dan aku lakukan apa yang aku mau. Karena ini hidupku, ini uangku, ini hobiku, ini kebiasaanku. Satu waktu semua hidupmu akan terevaluasi oleh orang lain, oleh pihak lain. Jangan pernah lagi sejak pagi ini menjalani sebuah pemikiran dalam hidup. Ini hidupku sendiri. Mau apa lu? Karena satu waktu seperti time capsule itu dibuka, orang bisa melihat dengan jelas apa yang ada dalam hal hidup kita. Tuhan akan melihat apa itu barang, ya kan? Masing-masing kita sedang memasukkan sesuatu ke dalam kapsul waktu kehidupan kita. Seharusnya semua perkara yang terbaik menurut standar firman Tuhan. Jangan sampai hanya baik menurut ukuran kita manusia, tapi ternyata di mata Tuhan itu cuma sampah. Sebab akan malu dan menyesal. Kalau hidupmu seperti time capsule, isinya cuma sampah, 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 dan sampah. Satu hari ketika dibuka,
Anda yakin Anda masih mau melihatnya? Apakah ada yang yakin bahwa dia tidak akan malu dan menyesal? Pasti dia malu. Karena itu kita baca, ulangi sama-sama kalimat ini. Sebab itu, perhatikan cara menilai hidup kita dari sudut pandang Tuhan. Perhatikan cara hidupmu, cara engkau menilai dirimu, tidak lagi menurut ukuran dirimu, tidak lagi menurut pikiran manusia biasa yang tidak takut akan Tuhan, yang tidak mengerti firman Allah, tapi nilai hidup kita dari sudut pandang Tuhan. Sebab ukurannya sama. Firman Tuhan standarnya hari ini, besok, dan seterusnya sama. Kalau dalam hidup, dalam segala sesuatu, ada yang berubah. Dulu orang tidak merasa malu mungkin melakukan sesuatu. Sekarang mungkin malu. Atau saya terbalik. Kayaknya saya terbalik. Dulu orang malu melakukan sesuatu yang privasi, sesuatu yang sangat pribadi di ruang publik. Dulu orang malu melakukan hal-hal yang dianggap tidak terlalu bagus kalau diketahui orang lain. Tapi sekarang orang justru menyorot dirinya. Orang dulu malu kalau ketahuan berbuat yang salah. Tapi orang sekarang malah bikin sebuah pertemuan pers dan menceritakan semua. Ada orang tidak malu menunjukkan borgolnya. Ada orang tidak malu mengenakan pakaian yang sudah jelas disebut tahanan atau narapidana. Apa yang dulu dianggap orang mungkin sesuatu yang menjadi aib, sekarang menjadi sebuah semacamnya kebanggaan. Bukan saja antara pria dan wanita, tapi pria dengan pria. Saudara bisa bayangkan, kita sedang hidup di zaman di mana orang tidak lagi menganggap tabu dan aib pelanggaran-pelanggaran hukum Allah maupun hukum dalam hidup sehari-hari. Dan orang memperagakannya dengan terang-terangan. Itu sudut pandang manusia yang berubah. Tapi sudut pandang Allah hari ini, besok, dan sampai nanti tetap sama. Jadi mari kita beralih pada sebuah standar ukuran yang tidak berubah. Yang paham katakan amin, saudara. Kalau kita ikut ukuran manusia, dulu nggak boleh, sekarang boleh. Gitu. Kita hidup dengan sebuah paham. Orang tua kita bilang jangan, nggak boleh. Sekarang kita hidup di zaman yang anaknya mungkin atau kita sendiri berkata, kenapa nggak boleh? Paham maksud saya Bapak Ibu? Standar berubah, kehidupan berubah, tapi firman Allah tidak pernah berubah. Dan mari kita menggunakan standar dari sudut pandang ini. Jangan sampai apa yang dianggap oleh Anda sekarang barang berharga, tetapi kemudian Allah memandangnya sampah. Bayangkan jika hidup kita diisi sampah setiap hari. Tapi kita beranggapan itu barang berharga. Kita habiskan waktu hidup kita yang singkat di bumi ini untuk mengumpulkan sampah. Suatu waktu kita pasti malu. Karena cuma sampah. Sesuatu yang tidak berguna. Sesuatu yang gak bisa diapa-apain di dalam kekekalan. Kemarin kita melihat Kejadian pasal yang kelima. Ini gambaran sekali lagi cerita tentang kehidupan. Ada yang panjang, ada yang pendek. Untuk orang di zaman itu, Kejadian pasal yang kelima, orang-orang rata-rata berumur 900 tahun. Tapi ada yang paling pendek, yaitu Henok, 365 tahun. Dan Henok tidak melihat apa
yang kemudian terjadi dari apa yang dilihatnya secara visual rohani. Yang dilihatnya secara rohani, tapi dia tidak mengalaminya. Generasi setelahnya yang mengalami. Apa yang dilihat Henokh? Dia melihat penghakiman. Dia melihat penghukuman. Tapi dia sendiri tidak mengalaminya. Generasi yang setelahnya lah yang mengalami. Sampai pada zaman Nuh. Ketika air bah datang. Kalau kita menelisik dari kelahiran atau dari catatan Adam yang berumur 930 tahun atau awal yang dihitung dari 930 tahun, sekali lagi kita dapati tahun 1656 air bah datang di zaman itu. Jadi walaupun Lamek adalah anak dari Metusala, tapi Lamek tidak melihatnya ketika air bah datang. Apakah Metusala melihatnya? Catatan Alkitab berkata kalau kita membacanya dan melidik dengan teliti, Metusala mati sebelum air bah datang. Mungkin selisih waktu, minggu atau bulan. Meskipun di tahun yang sama air bah itu datang. Siapa yang melihatnya? Generasi yang lain. Siapa yang diselamatkan? Kita tahu. Nuh, istrinya, 3 anaknya, dan 3 menantunya. Hanya 8 jiwa. Apakah hanya 8 jiwa yang hidup di zaman itu? Tidak. 120 tahun Nuh terus memberitakan, mengabarkan apa yang dilihat oleh Henokh, apa yang diajarkan oleh bapaknya, apa yang diajarkan oleh kakeknya, tapi tidak ada yang memperhatikan. Semua orang hidup dengan tujuan dan gayanya sendiri. Nah, mungkin ada pertanyaan kecil atau besar malahan. Bagaimana mungkin manusia bisa hidup 900 tahun? Ada penjelasan beberapa saintis yang percaya Alkitab bahwa sebelum air bah datang, ada semacam tudung air yang berada di atas langit. Sehingga radiasi yang berbahaya dari pancaran matahari yang katanya sekitar 6.000 derajat Celcius untuk ketika sampai di bumi, itu terblokir, tertahan oleh sabuk ini. Sekarang yang kita tahu cuma sabuk ozon. Tapi ozon pun banyak robek karena efek pemanasan global rumah kaca. Tapi di zaman itu ada sabuk yang lebih besar. Itu air. Sehingga yang keluar dari sabuk ini hanya sinar yang baik bagi tubuh manusia. Sehingga orang bisa hidup optimal. Ketika air bah turun, sabuk itu jadi tidak ada lagi. Dan kita masih mengandalkan ozon, lapisan yang ada. Supaya radiasi ultraviolet yang tidak baik, tidak menghancurkan hidup. Tetapi berguna bagi kita. Jadi seluruh bumi ditutup dengan udara hangat seperti rumah kaca oleh lapisan air. Sehingga manusia dapat hidup dengan umur panjang dalam suasana yang optimal. Nah, kembali kita mau cerita tentang Henokh pagi ini. Hidup yang singkat, karena yang lain 900 tahun lebih, 969 dan sebagainya. Tapi Henokh cuma 365 tahun. Untuk orang di zaman itu, dalam Kejadian 5, Henokh itu cuma 365. Kalau sekarang, wow, sudah panjang sekali. Tapi di zaman itu hidupnya singkat. Nah, orang yang meninggal lebih awal, itu seperti sebuah titik. Titiknya kecil. 365 tahun itu titik kecil. Kalau dia lebih panjang, dia titiknya agak besar. Ada pena dengan ukuran 0,6 seumpama. Pena gambar 0, lebih kecil lagi ya. Yung pena gambar ukurannya 0, berapa? Lebih kecil lagi ya. Pena untuk tanda tangan lebih besar lagi, mungkin 0,8 mili. Yang besar lagi 1 lebih, yang besar lagi spidol.
Lebih besar dari spidol lagi ada orang kasih tanah yang sebesar ini. Itu semacam kuas. Nah, hidup yang pendek itu seperti titik kecil. Kalau panjang, titiknya besar. Lebih panjang lagi, titiknya besar sedikit. Ternyata hidup cuma titik. Semua kehidupan hanyalah satu titik. Tinggal besar atau kecilnya. Dalam umur yang lebih dari 900 tahun, manusia bekerja keras tiap hari. Karena zaman itu orang nimba air nggak bisa pencet saklar. Sekarang kita bisa hidup dengan cara mengatur rumah dengan lebih murah lagi. Orang membuat smart home, bukan smartphone, smart home. Dari handphonemu Anda bisa ngatur, sebelum pulang AC rumahnya dihidupin, lampu tengah dihidupin, lampu luar dihidupin, lampu ini dimatikan, pintu gerbang dihidupkan atau dibuka waktu kita masuk. Semua barang jadi murah. Teknologi memungkinkan orang bisa membuat rumahnya dengan penuh teknologi, tapi tetap murah. Atau semakin lebih murah dibanding dulu. Tapi zaman dulu pasti beda. Kalau mau masak mungkin gosok-gosok batu dulu. Nimbul api baru bikin api. Betul nggak kira-kira? Siapa yang pernah ikut pandu atau pramuka? Zaman kita mungkin masih ada korek api dari kayu, ya kan? Zaman sekarang agak sulit menemukan itu. Orang menghidupkan kompor untuk masak, ada cuma sentuhan saja. Kemudian panas elektrik membuat panci atau kualinya jadi masak atau panas dan bisa membuat mendidih. Gak kelihatan api. Dulu kita lihat, oh apinya besar, biru, wah merah kotor. Sekarang orang masak bisa gak kelihatan apinya. Bukan sekarang, sudah lama. Nanti kalau saudara saya bilang sekarang, saudara bilang bapak ini kuno. Enggak, sudah ada orang begitu. Oh tapi zaman dulu, saya bicara dulu. Zaman dulu, hidup lebih sulit. Mau makan pasti lebih sulit. Walaupun alam menerima berkat-berkat Tuhan. Coba pergi ke kehidupan yang lebih natural. Bagaimana orang sekedar bertahan hidup. Cari ikan di sungai dengan tombak. Menyelam. Tembak ikan dengan senjata yang dibuat dari karet. Dan ujungnya ada besi yang tajam. Hanya untuk dapat ikan goreng. Hanya untuk bisa makan. Orang menghabiskan waktu 1 hari. Berburu belum tentu dapat. Pergi ke hutan ambil satu beronjongan mungkin ubi. Ya kan? Pergi ke ladang seharian, mungkin tempatnya jauh, tanaman liar, mencari makan. Hanya untuk cari makan sulit. Bagaimana kalau makan sehari 5 kali? Ya kan? Pergi pagi, sore baru pulang, bawa sesuatu untuk dimakan bersama keluarganya. Saya ingin berkata bahwa ketika orang hidup 900 tahun lebih di zaman itu, pasti mereka bekerja keras. Hari demi hari keras kerjanya untuk bisa bertahan, untuk bisa hidup. Tapi catatan 900 tahun yang dipenuhi dengan hari-hari kerja keras itu tidak dicatat oleh Alkitab. Bolehkah kita berkata, apa yang dipandang oleh Alkitab baik dan berguna, maka dicatatnya. Dan kalau hidup yang panjang, tapi tidak dicatat apa-apa, jangan-jangan itu sebuah kesia-siaan. Halo, bagaimana orang hidup 900 tahun, dan kemudian di pemandangan Tuhan, hidupnya sia-sia. Di bumi dia bekerja setiap hari, dari pagi sampai petang, untuk hidup, untuk cari makan. Tapi kemudian tidak ditemukan catatan apa-apa tentang hidupnya. Kalau time kapsulnya dibuka, setiap hari cuma cari makan, cari makan, cari makan, cari makan, dan kemudian mati. Semua gitu. Apakah tidak ada sesuatu yang lain yang bisa dicatatkan dalam hidup ini?
Mungkin di batu nisan orang-orang yang berumur 900 tahun ini. Seperti catatan Kejadian pasal 5. Si A hidup. Kemudian memperanakkan anaknya laki dan perempuan. Masih hidup sekian ratus tahun lagi. Dan kemudian umur 930 Adam mati. Kemudian anaknya bernama Set. Kemudian anaknya bernama Enos. Kemudian Kenan. Kemudian sampai ke Henok. Dan kemudian sampai ke Nuh bahkan. Catatannya memperanakkan hidup lalu ia mati. Memperanakkan hidup lalu ia mati. Memperanakkan hidup lalu ia mati. Memperanakkan hidup sekian lama dan kemudian dia mati. Kalau batu nisan orang yang umurnya 900 tahun, cuma tulisan itu. Memperanakkan si A si B, hidup sekian lama lalu mati. Pertanyaan saya, apakah tidak ada catatan yang lain? Kalau batu nisan kita ditulis, si A si B lahir sekian, punya anak laki-laki, perempuan, cucu luar, cucu dalam. Kalau panjang umurnya ada buyut dalam, buyut luar. Ada satu halaman dulu pakai harian Kompas, penuh kiri kanannya karena keluarganya banyak anak cucu dan buyutnya. Kemudian mati. Yang dicatat cuma silsilah. Anaknya berapa, menantunya berapa, cucunya berapa. Apakah itu akan tercatat dalam buku kekal? Dalam buku catatan Anda. Maafkan saya, kalau satu hari batu nisan kita, saya sebut kita, karena termasuk saya. Tulisan apa yang ingin dibuatkan di sana? Apa cuma lahir, mati? Apakah ada catatan yang lain yang bisa ditulis di sana? Nilai hidup bukan tentang berapa lama kita hidup, tapi apa yang kita tinggalkan. Itu kalimat indah dari Corrie ten Boom. Secara metaforis, apa yang harus kita isi dalam kapsul waktu kehidupan kita? Anda mau tidak mau tetap mengisinya. Entahkah sampah, entahkah barang berharga. Setiap hari kita hidup, kita sedang mengisi tabung kapsul waktu kita. Yang paling penting menurut saya, kita harus tahu apa yang mesti kita buang dan apa yang harus kita tambahkan dalam kapsul waktu kehidupan kita. Yang paham katakan amin Bapak Ibu. Satu waktu tabung kapsul itu akan penuh. Apakah dengan sampah ataukah dengan sesuatu yang berharga di dalam kekekalan? Sekarang waktunya, selama kita masih hidup, pisahkan itu. Orang yang mengerti membuang sampah diajari kotak sampah warna ini untuk sampah organik supaya bisa diolah. Ini sampah anorganik, sampah yang tidak bisa diolah oleh alam kecuali dengan daur ulang kimiawi. Kemudian ini sampah yang mungkin B3 yang berbahaya. Orang tahu warnanya. Orang diajari buang sampah. Jangan campur sampah plastik yang tidak bisa didaur ulang oleh alam. Dicampur dengan sayur mayur sisa makanan. Kita harus bisa memisahkannya. Banyak orang bisa memisahkan itu dengan baik. Kadang saya harus masih melihat. Ini plastik kantong. Buangnya kemana? Betul nggak? Atau cuma saya? Atau ada yang pikir sama aja. Ini kosong, masukin aja. Tapi beberapa orang pasti sudah sangat hafal. Kalau ini sisa makanan yang bisa didaur ulang oleh alam, dia bisa buang ke sini. Karena nanti kalau dibuang ke tanah juga hancur sendiri. Oh yang ini nggak bisa, harus masuk ke kantong ini, kotak ini. Warnanya apa? Hijau, kuning, merah. Betul? Ada orang sangat hafal.
Saya belum tentu hafal, saya harus lihat dulu. Ini sampah Pak. Gitu. Ada orang sangat hafal memisahkan sampah. Dan itu hal yang baik. Anda harus belajar. Tapi pagi ini saya mengatakan satu hal. Kita harus mengerti apa yang harus kita buang dari dalam kapsul kehidupan kita. Dan apa yang harus kita tambah. Supaya jangan kapsul kita penuh dengan barang yang satu hari kita sesali. Karena kapsul waktu kita ada batasnya. Handphone yang terbaru mungkin 8 GB RAM-nya. Tapi kalau diisi penuh juga, dia penuh juga. Handphone kuno 1 GB. Memorinya cuma sekian. Taruh berapa foto, sudah penuh. Tapi ya tambah hari tambah besar. Semakin besar tapi tetap ada batasnya. Hidup kita ada batasnya. Berapa besar kapasitasnya? Beda-beda. Ada yang titiknya besar, ada titiknya kecil, ada yang titiknya halus. Baru muncul hidupnya dan kemudian lewat. Ada anak muda yang mati. Apapun penyakitnya, apapun penyebabnya. Ada yang panjang umurnya, titiknya besar. Bayangkan kalau tiap hari isinya hal-hal yang berharga. Alangkah senangnya. Mari kita lihat 2 hal. Hanya 2 hal saja. Pertama, kita baca sama-sama. Buanglah apa yang sia-sia dalam kehidupan, yaitu dosa. Jangan simpan itu. Jangan koleksi itu. Jangan pertahankan itu. Karena itu cuma sampah. Beberapa orang menyimpan luka dalam hatinya, menyimpan kebencian, amarah dan kecewa, menyimpan hal-hal yang sebetulnya menjadi sampah busuk dalam hidupnya. Kecewa kepada orang tua, sampai orang tuanya mati, masih tetap kecewa. Kecewa kepada saudaranya, kepada mungkin suaminya, kepada istrinya, atau dendam, atau hal-hal yang sebetulnya sampah. Sekian lama, kenapa enggak bersihkan itu? Kepahitan hidup disimpan, itu sampah. Rasa diperlakukan tidak baik, sehingga ada semacam luka yang kita tidak mau Tuhan sembuhkan. Bukan Tuhan tidak bisa sembuhkan, tapi ada orang yang tidak mau disembuhkan Tuhan. Lain lagi ada orang yang mengulang lagi dan mengulang lagi. Sehingga terus luka. Seperti luka yang berbau busuk, bernanah dan berdarah. Dan tidak sembuh-sembuh. Kejadian pasal 6 ayat yang kelima. Bagus juga kalau kita baca. Kejadian 6 ayat yang kelima. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Tuhan melihat betapa jahatnya orang-orang di bumi. Semua pikiran mereka selalu jahat. Itu terjemahan lain. Pikirannya selalu jahat. Bagaimana mungkin ada orang yang hidup pikirannya terus hanya jahat dan jahat dan jahat? Menurut Tuhan, bukan menurut dia. Bukan menurut orang di zamannya. Kalau pemikiran ini didiskusikan dengan temannya, temannya bilang biasa itu, normal itu Pak. Kita juga begitu, nggak ada masalah. Sehingga dia akan melakukannya. Dia diskusi lagi dengan sebelahnya. Bagaimana pikiran saya, gagasan saya, gaya hidup saya, cita-cita saya. Orang bilang baik. Tapi di mata Tuhan, pikirannya jahat. Pikirannya jahat. Dan pikirannya semata-mata yang jahat. Ukurannya? Ukuran apa? Ini ukuran Tuhan. Yang dahulu, sekarang, sampai selamanya masih akan tetap sama. Tapi kalau ukuran kita, ukuran zaman manusia dengan budaya di zamannya,
bisa berubah. Seperti tadi saya katakan. Ada hal yang mungkin aib yang besar. Sekarang orang bangga. Semua pikiran mereka selalu jahat. Mereka hidup untuk mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab mereka melakukan dosa-dosa mereka. Seperti halnya orang makan dan minum. Kalau enggak berdosa enggak enak. Kalau enggak melanggar dosa. Kalau enggak melawan orang tua enggak gaya. Kalau enggak berani bantah pimpinanmu enggak hebat. Kalau enggak berani hidup nyeleneh, meskipun itu dosa, enggak modis atau enggak apalah. Hidup sekarang adalah hidup yang apa yang kita mau, hidup cuma sekali. Kalau orang punya filosofi seperti ini, dia melakukan dosa seperti makan dan minum. Seperti kebutuhan. Ada semacam sebuah ketagihan adiktifnya, bukan dari racun yang lain. Adiktifnya bukan dari minuman keras. Adiktifnya bukan dari narkoba, adiktifnya bukan dari rokok, adiktifnya adalah keinginan untuk terus berbuat dosa. Kalau enggak melanggar, kalau enggak melawan, kalau enggak berbuat jahat, kalau enggak berpikir yang kotor, dia sepertinya merasa tidak enak. Saudara, kenapa Tuhan menghukum dan membinasakan orang-orang di zaman ini? Sampai habis bersih. Karena semuanya begitu. Bisa bayangkan. Semuanya begitu. Jangan bilang Allah kejam. Allah adil. Ya. Karena semua orang begitu. Kecenderungan hatinya melawan Tuhan. Kecenderungan hatinya selalu berbuat yang jahat. Melakukan kejahatan seperti kebutuhan. Tidak bisa dicegah. Tidak bisa diingatkan. Tidak bisa buat berbalik dari kejahatannya. Kalau Tuhan menghukumnya, kenapa Anda berkata Tuhan tidak berlaku baik? Kenapa Tuhan tidak berlaku sabar 120 tahun? Kalau Anda mau hukum, menjatuhkan disiplin, SP1 kalau Anda pimpinan, supaya dia sadar, SP2, SP3, masa mau keluarin sampai SP12? Ada nggak pernah Anda sebagai pimpinan mengeluarkan surat peringatan yang pertama, kedua, ketiga, keempat sampai ke-12, dan yang ke-13 juga Anda berkata, ya sudahlah, nggak usahlah. Kalau orang bekerja dikasih 1 SP yang pertama, orang sudah gentar. Kalau dia masih senang dengan pekerjaannya. Kalau pimpinannya memberikan SP yang kedua, berarti ini dia sudah di ujung tanduk. Karena biasanya langsung dipecat yang ketiganya. Bagaimana Allah tahan 120 tahun tidak menghukum? Setiap hari dia melihat orang berbuat jahat. Saudara, sehingga kita mendapati Allah menghukum semua manusia yang hidup di zaman itu. Kita harus bertemu dengan Tuhan secara pribadi supaya dosa-dosa kita dihapuskan melalui darah-Nya dan dibebaskan dari dosa. Amin. Kita hidup dalam sebuah masa anugerah yang luar biasa. Agar jiwa kita dapat benar-benar puas di dalam Tuhan Yesus. Karena tidak ada pengampunan di luar Kristus dengan cara yang begitu hebat. Kekristenan mengajarkan tentang pengampunan bukan karena perbuatan baik, tetapi karena Tuhan menggantikan kita. Anda tidak menemukan proses ini di tempat lain. Di tempat lain Anda harus melakukan sesuatu untuk mendapatkan pengampunan. Anda harus membayar hutangmu dengan cara ini dan itu dan seterusnya. Tapi Kristus datang untuk membayar lunas dosa-dosamu supaya kita diselamatkan. Kenapa? Karena Tuhan tahu tidak mungkin manusia mampu membayar lunas hutang dosanya. Karena Alkitab berkata, hutang dosa akibatnya, upahnya adalah maut.
Jadi hanya Allah di dalam Kristus yang menanggungnya bagi kita, mengambil tempat bagi kita, supaya kita diselamatkan. Selama masih hidup dengan dosa dan hawa nafsu, orang tidak pernah bisa puas dan bahagia. Satu hari ada artikel di koran Selandia Baru tentang pria Selandia Baru yang umurnya 50 tahunan. Dia hampir mati, dan kemudian dia bilang sama istrinya sebelum mati, "Istriku sayang, dulu aku mencuri bensin senilai $40 dari sebuah kapal tanker minyak. Itu 42 tahun yang lalu. Sekarang maukah engkau janji untuk membayar lunasnya? Sebab aku gak bisa mati dengan tetap ingat tentang kesalahan ini." Anda kalikan 40 kali 15 ribu sekarang. Kalau pakai US dollar. Berapa nilainya? Siapa yang cepat mengali? 40 kali 15 berapa? Berapa? 600 ribu. 600 ribu. 600 ribu. Besarkah uang itu? Tapi karena dia mencurinya 42 tahun yang lalu. Dan itu satu-satunya mungkin dosa yang belum dia akui. Dan dia bukan hanya harus mengakuinya, tapi dia merasa dia harus menggantinya. Dia suruh istrinya berjanji supaya dia mati dengan tidak dibebani. Mungkin kita menyepelekan, tapi ini sebuah kesaksian hidup. Bagaimana orang bisa begitu terbebani ketika dia tidak membereskan dosanya. Betapa hebatnya rasa sakit dari dosanya jika dibawanya sampai mati. Itu ganjalannya. Pagi ini kita punya kesempatan untuk membereskannya di hadapan Tuhan. Mungkin $4, mungkin $400, mungkin yang lebih besar lagi, yang belum kita akui, yang belum kita bereskan, yang belum kita minta Tuhan ampuni kita. Mari kita menggunakan kesempatan pagi ini, baik kita yang di rumah, baik kita yang ada di gereja, supaya kita dikuduskan dari hari ke hari. Sebab sebelum mendapat kebebasan dari dosa, walaupun seseorang memiliki dan menikmati semua kesenangan dunia, jiwa kita tidak akan memiliki damai sejahtera dan bahagia yang sejati. Mari kita baca pengakuan seorang raja. Mazmur 32. Dari Daud nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Zaman itu mengapa katakan ditutupi? Karena tidak mungkin meyakini bahwa ada penghapusan dosa yang begitu tuntas. Ini orang perjanjian lama. Darah lembu, darah domba, itu cuma bisa menutupi dosa. Ada di dinding-dinding sebelum dicat ini, ada sapuan dari pelamir. Setiap dinding ini pakai pelamir untuk menyambung supaya tidak kelihatan sambungannya dan tidak baik. Kemudian dilapis dengan cat. Tapi kalau cat itu bisa dikelupas 1, 2, 3 lapis dari atas ini, dari yang paling luar, Anda masih bisa melihat yang di dalamnya ada kapur pelamirnya. Cat yang menutupi ini hanya bikin rapi, tapi yang di dalamnya tidak dihapuskan. 1500 tahun sebelum Kristus datang, orang-orang perjanjian lama cuma tahu kalau dia berdosa dan mengadakan pendamaian, pengakuan, dan darah binatang dicurahkan di mezbah, di bait Allah, dosanya ditutupi. Tapi belum dihapuskan. Bisa bedakan dihapuskan dan ditutupi? Kalau dihapuskan semuanya bersih, gak ada lagi kelihatan. Kalau ditutupi, ketika yang nutupnya lepas, yang lama masih kelihatan. Seperti itulah ritual
pengampunan dosa di perjanjian lama. Karenanya kalau baca ini, mungkin kita berkata mengapa Daud berkata yang dosanya ditutupi. Ayat 2, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Berjiwa penipu bisa saja dia tidak mau mengakui dan menganggap orang lainlah yang salah. Si A si B lah yang salah, bukan aku. Dia tidak mau mengakui. Henok berjalan bersama dengan Tuhan adalah bukti bahwa dia telah membereskan masalah dosa dalam hidupnya. Sebab orang yang bisa berjalan bersama Tuhan adalah orang yang telah membereskan. Karenanya bersekutu dengan Tuhan dari hari ke hari akan menjaga kita. Ketika kita bersalah, kita bisa membereskannya. Kita makan minum perjamuan kudus, nggak perlu tiap hari. Karena ada orang tiap hari di masa pandemi. Saya sampai berpikir, apakah itu dianggap jimat? Ya, tapi saya menghargai itu imannya. Supaya kita jangan sampai merasa ini cuma seperti jimat saja. Ya kan? Karena darah Kristus berkuasa mengampuni kita. Tapi mengapa kita pakai anggur dan roti? Kalau di rumah nggak ada mungkin bisa ganti yang lain. Itu sebuah simbol. Tapi yang sesungguhnya adalah darah Kristus. Kita tidak dapat bersekutu dengan Tuhan Allah Sang Penebus yang kudus sampai kita menyelesaikan masalah dosa kita. Kehidupan kita menjadi bahagia setelah menyelesaikan masalah dosa dan bersekutu dengan Tuhan. Sakeus adalah sebuah contoh. Waktu Tuhan datang dan berkata, Sakeus, turunlah, aku mau menumpang di rumahmu. Wah, dia cepat-cepat turun. Dan Alkitab berkata, dia sangat bersuka cita. Kalau dosa yang adalah beban yang berat dilepaskan Tuhan, pasti ada sukacita. Dosa adalah hutang yang tidak mungkin bisa kita bayar. Ketika Tuhan melunasi hutang kita di kayu salib, ada kesukaan yang luar biasa. Kalau sampai ada orang Kristen mengiring Kristus, tidak ada sukacita dalam hidupnya. Pertanyakan, apakah dia tidak mengalami kelepasan dari dosanya? Atau dia menganggap karya Yesus di kayu salib adalah sesuatu yang biasa. Orang yang punya beban segunung besar ketika diangkat dan dipindahkan, dia berkata, hidupku lega sekali. Dosaku ditanggung Yesus di kayu salib. Karenanya sukacita karena pengampunan adalah hal yang alamiah yang muncul dari kehidupan Sakeus. Dan pasti harusnya juga dalam hidup kita. Bersukacita di dalam Kristus karena Kristus telah menanggung dosa kita. Lebih dari sukacita mendapat apapun juga. Sungguh itu benar. Yang kedua, dan kemudian saya selesai nanti. Yang harus diisi dalam kapsul waktu kehidupan kita adalah kasih. Kenapa kasih? Kenapa enggak yang lain? Kita harus rajin menaruh kasih dalam kapsul waktu kehidupan kita. Mazmur 127 ayat 2. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Ke Pengkhotbah 1 ayat 2 ada pengakuan yang lebih serius lagi. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Kalau yang ngomong ini orang yang gagal, kalau yang ngomong ini adalah orang yang tidak pernah menjadi raja, atau mungkin raja tetapi tidak hidup panjang, menjadi hidup panjang tapi tidak punya banyak harta, punya harta tapi tidak punya kekuasaan, kita bisa berkata hidupnya sia-sia. Tapi bukan begitu. Salomo adalah orang yang kalau dikasih arena perlombaan, dia memenangkan 3 piala yang paling dicari manusia. Apa itu? Siapa yang tahu 3 itu yang dipunyai Salomo? Ada yang tahu? Yang dipunyai Salomo apa? Kekuasaan, kemuliaan, dan kesenangan. Dia punya semua.
Kalau itu dilombakan, dia dapat hadiahnya, dia dapat tropinya, dia pemegang tropinya. Segala sesuatu adalah kesia-siaan. Ini orang, kesenangan apa yang tidak dimilikinya? Kekuasaan seperti apa yang tidak dipunyainya? Kekayaan, kemuliaan seperti apa yang tidak dipunyainya? Alkitab berkata di zaman Salomo, perak seperti batu, gak ada harganya. Batu aja kalau dijual mahal. Tapi di zaman itu batu tidak, perak dianggap seperti batu. Salomo menjadi begitu kaya dan rakyat Yehuda menjadi begitu kaya. Tapi orang yang sudah punya semua ini berkata, semuanya seperti usaha menjaring angin. Sebodoh manusia, nggak ada yang jaring angin. Jaring ikan iya, jaring capung iya. Tapi jaring angin, sekali lagi itu sebuah istilah yang menunjukkan kesia-siaan yang luar biasa. Kata sia-sia itu adalah hebel. Dan itu adalah vapor atau breath. Artinya nafas. Jadi hidup itu seperti nafas. Karena kalau disebut sia-sia, cocok juga. Karena dia berlalu dengan cepat. Hidup itu berlalu dengan cepat. Ingat, hidup kita adalah sebuah titik. Cuma bedanya titik besar, titik kecil, atau titik sangat kecil. 900 tahun cuma satu titik. 80 tahun kalau kita hidup, titiknya kecil sekali. 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini. Iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Karena itu teruslah mengisi kasih ke dalam kapsul waktu kehidupan kita. Karena semua akan berlalu. Tetapi yang masih ada adalah kasih. Di batu nisan yang bernama Henok, yang umurnya paling pendek di antara yang lain. Kita baca sama-sama sambil berdiri. Kalau ada batu nisan, tulisan di batu nisan Henok adalah berjalan dengan Tuhan sampai ke sorga. Satu hari biarlah di batu nisan kita boleh pesankan kepada anak cucu kita, tuliskan ini, selain keturunan punya anak cucu dan sebagainya. Tuliskan pesan ini. Ini orang hidup dan berjalan sampai akhir dengan Tuhan sampai ke sorga. Amin. Kalau nggak ada yang buat batu nisanmu, jangan khawatir. Allah yang akan memberikan kalimat itu kepadamu. Ini orang yang setia sampai akhir. Berjalan bersamaku setiap hari sampai ke rumah Bapa yang di sorga. Jadi jangan risaukan kalau tidak ada orang yang menulisnya. Karena Tuhan yang akan menulisnya buat kita. Haleluya. Mari kita persiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Jika ada sampah yang masih tinggal dalam kapsul waktu kehidupanmu, jika ada banyak hal-hal yang membebani pertumbuhan imanmu, jika ada banyak hal yang memberatkan hidupmu sehingga engkau tidak bisa hidup bersama dengan Kristus seperti yang Dia minta, pagi ini saya menawarkan, mengajak Anda membuang itu semua. Saya tidak mengundang Anda maju ke depan, tapi Tuhan yang ada di dalammu lewat Roh-Nya yang kudus akan menolong engkau membereskan segala hal yang belum engkau selesaikan. Sepanjang minggu, sepanjang bulan, mungkin sepanjang di masa yang sulit ini, ada banyak sampah dalam hidup kita. Ada amarah, ada kecewa, ada frustrasi,
Ada hal-hal yang sebetulnya tidak berguna untuk tersimpan dalam hidupmu. Pagi hari ini di hadapan Tuhan, Dia yang melihat seluruh kehidupanmu, Dia meminta engkau untuk membuang semua yang membebani hidupmu dan mengisinya dengan kasih-Nya. Inilah saat yang terbaik ketika kita ada di hadirat Tuhan, meminta Roh-Nya yang kudus membaharui kita dari hari ke hari, termasuk pagi ini. Inilah saat yang terindah ketika Dia mau melepaskan dosa-dosa yang engkau akui di hadapannya, supaya engkau mengalami kelegaan dan sukacita abadi. Sebelum kita makan minum dari perjamuan ini, biar tiap-tiap orang membereskannya di hadapan Tuhan. Kalau kepada suami, kepada istri, kepada orang tuamu yang ada di sebelahmu, engkau bersalah, engkau diingatkan dengan kesalahan dan kekeliruan dan sikapmu, selesaikan itu sekarang sebelum kita makan minum perjamuan. Kita nyanyi satu pujian untuk memberikan kesempatan supaya hati kita dilembutkan dan kita mau mengakui hal-hal yang belum kita selesaikan di hadapan Allah. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Bernyanyi bagimu, memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Biar darah Yesus membasuh kita, menghapuskan kita pelanggaran-pelanggaran dan dosa kita. Darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan baru. Mari kita berseru, darah Yesus, sucikan saya, basuh saya dengan darah-Mu yang kudus ya Tuhan. Sucikan aku, Ya Bapa, darah-Mu biar setiap kali kami mengalami sama Roh Kudus, setiap kami mengalami lawatan Tuhan, ku dijadikan, jadikan kami selalu baru hari demi hari, darah-Mu Yesus sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kami. Darah-Mu Yesus bebaskan, darah-Mu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan baru. Mari setiap kita berdoa kepada Tuhan dengan sungguh. Bapa, basuh kami dengan darah yang kudus, basuh kami dari hari ke hari dan juga pagi hari ini. Tuhan menjamah setiap kami, sebab Kristus telah membayar dosa kami.
Kristus telah menggantikan tempat di mana seharusnya kami ada di kayu salib itu. Lembutkan hati kami, ubah kami Tuhan, baharui kami senantiasa. Bangkitkan roh yang mengasihi Tuhan, yang mau berjalan dengan Tuhan tiap-tiap hari sampai langkah terakhir hidup kami. Dan kami ingin itu ada di rumah Bapa. Condongkan hati kami untuk mengasihi Tuhan lebih dari semua. Sebab di luar persekutuan dengan kasih-Mu, semua akan menjadi sia-sia dan tak berharga. Bapa, berkatilah roti dan anggur ini untuk terus mengingatkan kami betapa besar pengorbanan Kristus di kayu salib, supaya kami menjalani hidup bersama Tuhan senantiasa. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit, yang berbeban oleh dosa, Tuhan lepaskan kami. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus, Tuhan dan Penyelamat kami, kami terima dengan mengucap syukur. Amin. Sukacitaku penuh, ku bermakmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Ku menyanyi bagimu, menyanyi bagimu, memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh kuasa darah-Mu. Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Darah-Mu ya Yesus, darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru. Bapak Ibu yang di rumah juga, mari kita berdiri, memegang roti kita dan menghadapkannya kepada Tuhan dengan hati penuh syukur, karena Kristus telah mati bagimu, menggantikan tempatmu. Dan kita akan makan bersama setelah membaca firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan,
mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita sambut dalam nama Tuhan Yesus. Yang sudah membuka cawan anggur, mari kita menghadapkannya ke hadapan Tuhan dengan bersyukur. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih darah yang ditumpahkan untuk mengadakan pendamaian bagi kami sekalian. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Mari kita sambut dalam nama Yesus. Biar tiap-tiap kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami serahkan tubuh, jiwa, roh kami untuk terus ada di dalam tanda perdamaian oleh karena darah anak domba Allah. Tanda penebusan oleh darah anak domba Allah. Darah Yesus melingkupi kami, membentengi kami, melepaskan kami, menghapuskan segala dosa dan kejahatan kami. Kami mengakui kepemilikan Tuhan dalam hidup kami. Kami mau mengisi kapsul waktu hidup kami dengan hal-hal yang berguna. Kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama, kasih kepada jiwa-jiwa dengan cara membagikan kebenaran firman Allah kepada mereka, supaya mereka juga diselamatkan. Sebab untuk itu Engkau datang ke dalam dunia. Bapa, berkatilah setiap kami anak-anak-Mu untuk menjadi terang dan garam yang mengasini di keluarga, di kawan, di kenalan, di lingkungan kerja, di tengah masyarakat di mana kami ada, dengan tutur kata kami, dengan sikap dan perbuatan nyata kami, dengan segala hal yang baik yang kami boleh kerjakan. Jadikan kami berkat di tengah dunia di mana kami ada. Berkat Tuhan turun atas kami, atas roh, jiwa dan tubuh kami, atas kesehatan, atas keluarga kami, pekerjaan, atas kebutuhan-kebutuhan hidup secara jasmani dan rohani. Tuhan memberkati, Tuhan memberkati kami supaya kami menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih banyak Bapa. Berkati para pemuji, pemusik, berkati pujian penyembahan kami, hidup kami, persembahan-persembahan syukur kami. Bagi Tuhan kami persembahkan, karena Engkaulah yang empunya kerajaan sekarang sampai selama dalam kemuliaan. Terima kasih banyak Bapa. Kami akan akhiri dengan penuh ucapan syukur dalam penyerahan diri kepada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan penyertaan Roh Kudus, menuntun kita hari demi hari, mencondongkan hidup kita untuk mengasihi dan melakukan kehendak-Nya, sampai di langkah terakhir kita ada di rumah Bapa yang kekal. Haleluya, haleluya, amin.